Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat abang-abang ya, teteh, semoga sehat selalu ya, dan semoga segala urusannya dipermudah gitu ya bang. Jadi buat abang-abang, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang mungkin yang buat pemula gitu ya bang, mungkin belum mengerti gitu ya tentang apa itu namanya SND. Mungkin ada yang memiliki PDF, namun tidak ada yang membantu menjelaskan gitu ya bang. Di sini mungkin saya coba untuk menjelaskan tentang terkait dengan wilayah yang namanya Sufle and Demam. Terkait dengan Sufle and Demam, jadi sini saya tidak ada bermaksud mau mengajari gitu ya bang, atau mau mengguruin. Jadi di sini ya murni tujuannya ingin berbagi. Semoga abang-abang semua itu bisa memahaminya gitu ya. Di sini ada saya contoh gambar yang saya dapatkan dari blog Forex gitu ya bang, blog Forex ebook ya. Jadi di sini saya jelaskan. Jadi untuk wilayah SND itu apa bang gitu ya. Di sini saya jelaskan asas pergerakan pasar berdasarkan konteks yang namanya SND atau Supply and Demand. Terjadinya pergerakan harga naik turun disebabkan adanya ketidakseimbangan atau pergeseran hubungan antara supply and demand. Itu apa bang gitu ya. Terkait dengan SND itu terbagi dua konteks gitu ya bang, atau yang dinamakan dengan namanya trend, uptrend dan downtrend gitu ya bang. Uptrend dan downtrend. Di sini terbagi. Kita bisa lihat di sini ada yang namanya rally. Rally ini ditandakan dengan yang namanya uptrend gitu ya bang, atau tren lagi naik. Di sini ada yang namanya drop. Drop itu artinya tren turun, yang dimana di dalam tren tersebut lebih banyak mayoritas lebih banyak menjual ya bang, menjual dari investasinya gitu ya bang. Sedangkan rally itu lebih banyak bullish gitu ya bang, candle bullish atau candle membeli gitu ya bang. Dan di sini ada yang namanya wilayah bus. Bus ini dikatakan dengan wilayah yang namanya sideways atau delay harga gitu ya bang. Jadi ini disingkatannya dengan fresh up di demam atau supply, dan di sini dinamakan dengan namanya supply sama dengan demam gitu ya, atau drop gitu ya bang. Drop. Di sini dengan namanya wilayah demam atau sideways gitu ya bang. Jadi untuk terkait dengan wilayah ini terbagi dengan yang namanya ini ya bang, zone supply. Di sini untuk memahaminya, zone supply atau uptrend itu terbagi menjadi dua gitu ya bang. Ada yang namanya RBD, kita bisa lihat di sini RBD dan DBD gitu ya bang. RBD ini apa bang? Rally, bus, drop gitu ya. Atau dari tren naik menuju ke tren turun, atau perubahan harga, pembalikan harga dari rally, bus dan drop gitu ya bang. Dari tren naik menjadi pembalikan arah. Itu dia namanya RBD gitu ya bang. Sedangkan yang namanya DBR ini untuk wilayah supply ya bang. Untuk zona supply atau zone supply. Untuk DBD ini namanya DBD ini dari tren turun menuju ya tren turun kembali. Itu namanya drop, bus, drop gitu ya bang. Jadi di wilayah delay harga atau supply ini bisa dikatakan dengan sideways atau delaynya harga gitu ya bang. Harga delay itu bisa disebabkan yang namanya untuk menambil kekuatan atau kekuatan untuk menuju penurunan yang berlanjut gitu ya bang. Atau momen koreksinya gitu ya. Itu untuk wilayah DBD. Dan wilayah demam kita bisa lihat zona demam gitu ya bang. Zona demam ini ditandai dengan di wilayah bawah. Dari tren turun berubah menjadi tren naik gitu ya bang. Ini disebabkan dengan terbagi menjadi dua bagian. Ini ya, menjadi dua bagian.
Nah, yang pertama itu ada namanya DBR. Ini ya, DBR. DBR ini dari tren turun menuju ke tren naik, atau drop, bust, rally gitu ya Bang, atau menjadi perubahan harga, kebalikan dari RBD gitu ya. Nah, begitu sebaliknya ada namanya RBR. RBR ini kebalikan dari DBD, drop, bust, drop, dan RBR ini rally, bust, rally, atau rally, demam, rally gitu ya Bang. Jadi dari tren naik, dari tren bawah ya Bang, dari dia mengalami tren naik dan mengalami delay harga, dan dia melanjutkan yang namanya ke kenaikan yang berlanjut. Itu namanya rally, bust, rally. Untuk penerapannya gimana Bang? Untuk penerapannya di sini saya jelaskan. Ketika Abang menemukan momen ini, contoh momen ini gitu ya. Ketika Abang menemukan namanya wilayah RBD atau atau zona souffle RBD, rally, bust, rally, ketika mengalami tren naik menjadi perubahan harga tren turun, dan di sini mengalami perubahan harga lagi, dia naik lagi. Di sini ini Abang bisa ambil yang namanya scalping. Ini wilayahnya, wilayah bust tersebut. Ketika dia menabrak, maka Abang bisa ambil sell kembali. Saya pastikan dia akan terpantul gitu ya Bang. Ketika dia menabrak, dia akan terpantul, dia akan membentuk zona seperti ini. Seperti ini ya Bang. Begitu juga sebaliknya gitu ya. Begitu juga dengan sebaliknya. Dan untuk penerapan dalam DBD juga sama. Ketika mengalami tren turun, dan dia mengalami delay harga, dan dia drop lagi. Ketika dia mengalami perubahan harga naik, ketika dia menyentuh wilayah bust atau wilayah souffle, zona souffle tersebut, maka Abang bisa ambil sell kembali, maka dia akan terpantul kembali. Ini menciri khaskan yang namanya downtrend gitu ya Bang. Menciri khaskan yang namanya downtrend, atau bisa disebut dengan yang namanya SBR, support become resisten. Di mana Bang supportnya? Di sini supportnya. Ini ya, di sini resistennya gitu ya. Atau SBR, support become resisten. Support become resisten terjadi karena adanya wilayah SND gitu ya Bang. Jadi wilayah SND ini sering tersebut di forex gitu ya Bang. Di forex. Begitupun juga dalam penerapan untuk wilayah yang namanya ini ya, wilayah DBR. Penerapannya gimana Bang gitu ya. Ketika menemukan wilayah DBR atau zona demam, DBR drop, bust, drop, ketika tren turun, jadi penerapannya ini sedikit lebih sabar dalam menunggu momentum gitu ya Bang. Ketika mengalami tren turun, dia naik. Ketika dia mengalami tren turun kembali, mendekati wilayah bust tersebut dan mampu menyentuh, maka dia akan terreject. Abang bisa ambil buy kembali, maka dia akan terpantul. Ini diciri khas akan membentuk yang namanya double bottom gitu Bang, kalau dalam pola trend gitu ya. Ini akan membentuk yang namanya double bottom. Nanti saya berikan contoh. Jadi buat yang DBR juga sama. RBR juga sama, atau rally, bust, rally. Dalam penerapannya, ketika dia mengalami tren naik, dia menyentuh wilayah atas dan dia terpantul kembali. Ketika dia menyentuh wilayah bust, Abang tandai menyentuh wilayah bust, maka Abang boleh ambil buy kembali. Ini menandakan yang namanya uptrend. RBR ini rally, bust, rally, menandakan yang namanya uptrend, atau yang namanya RBS, resisten become support. Di sini resisten, di sini supportnya gitu ya. Ketika dia menabrak, maka dia menjadi support kembali, menandakan yang namanya uptrend. Jadi buat abang-abang ini cukup jelas gitu ya. Contoh ini gitu ya saya jelaskan. Terkait dengan marketing zone SND, ini yang mengalami yang tadi ya, wilayah SND tadi yang wilayah zona souffle ya, yang perubahan
perubahan harga. Ini contohnya, ketika dia mengalami tren naik, dia menjadi perubahan harga, dia naik maka drop. Di sini wilayah busnya di sini gitu ya. Nah, wilayah busnya di sini. Jadi ketika di sini dia naik, abang bisa ambil sell kembali, dan ini mengalami yang namanya downtrend gitu ya. Untuk penerapannya terkait dengan wilayah bus ya gitu bang, perubahan harga dari tren turun mengalami tren naik. Kita bisa lihat di sini, ini kan turun nih. Turun di sini zonanya, bang tandai zonanya di sini. Zonanya. Ketika ini mampu ngebreak, ketika ini mampu ngebreak dari candle ini disebut dengan yang namanya sedikit mirip dengan pola morning star. Pola morning star. Di sini juga bisa disebut dengan pola morning star. Di sini abang bisa ambil buy 1-2 menit gitu ya. Ini terkait dengan juga dengan pola candlestick. Dan wilayah ini abang bisa jadikan itu tolak ukur untuk scalping di momen bus gitu ya. Jadi semoga ini mudah dipahamin. Ini juga ada contoh dari tren turun mengalami perubahan ke tren naik. Ini disebut dengan yang namanya hammer, candle pemantulan gitu ya bang, atau yang namanya Harumi gitu ya. Bisa disebut dengan Harumi juga, candlenya bullish Harumi gitu ya. Ini dari tren turun mengalami perubahan tren naik, dan zona ini bisa abang tandain untuk momen scalpingnya gitu ya. Ketika dia mengalami turun kembali dan mendekati tren turun kembali mendekati wilayah zona tersebut, maka abang ambil buy kembali gitu ya. Ini untuk momen yang namanya scalping gitu ya. Jadi buat abang-abang semoga ini mudah dipahami. Ini untuk souffle demam souffle, dan ini penerapannya seperti yang saya jelaskan tadi. Ini contohnya gitu ya bang. Ini contohnya di sini kan kita lihat di sini ada zona yang namanya bus gitu ya, atau support pada periode sebelumnya. Ketika ini dia mengalami tren turun, dia mencoba naik, maka dia akan terpantul ke bawah lagi. Abang boleh ambil sell. Inilah yang namanya SBR. Di sini support, di sini resisten gitu ya. Jadi yang bisa dinamakan support become resisten karena ada wilayah yang namanya demam. Wilayah supply and demam. Jadi ini sangat simple buat abang-abang gitu ya. Terkait dengan supply and demamnya, kita bisa tandai. Kita lihat di sini, ini mengalami tren naik ya, mengalami tren naik. Dia delay harga, terpantul kembali, dia naik lagi uptrend. Ketika mengalami perubahan harga di atas, ketika dia mendekati wilayah ini, kita tandai wilayahnya. Di sini ada wilayah yang namanya busnya atau wilayah demamnya, wilayah bus. Mendekati wilayah tersebut, maka kita bisa ambil buy kembali. Atau di sini yang dibilang dengan namanya RBS. Di sini resisten, di sini supportnya. Ini menandakan yang namanya uptrend gitu ya bang. Ini menandakan yang namanya uptrend atau resisten become support, terjadi karena menabrak wilayah demam atau wilayah bus gitu ya. Ini di bawahnya juga ada contoh gambar ya, ini ya. Mungkin penjelasannya ya sangat simpel seperti yang di atas gitu ya bang. Di sini juga ada gambar saya dapat dari MetaTrader dan ini gambar dari FBS ya, gambar dari FBS MetaTrader 4. Jadi untuk wilayahnya juga seperti itu bang. Ini lebih ke ciri khas ke binary option. Jadi buat abang-abang kita lihat di sini ada yang mengalami namanya tren turun. Di sini mengalami yang namanya perubahan harga di sini ya. Perubahan harga. Ketika dia mengalami naik, kita perhatikan wilayah ini, wilayah bus atau wilayah dalam pola candlestick itu ada namanya bearish engulfing gitu ya bang. Bearish engulfing, dan dia ketika menabrak kita bisa ambil sell kembali. Ini menandakan yang namanya downtrend atau
RBR, resisten become resisten. Jadi buat abang-abang semoga ini mudah dipahami, atau really bus really, atau dalam bahasa support and resistant itu namanya RBR, resisten become resisten. Namun dalam ilmu forex itu namanya really bus really gitu ya bang. Kok really bus really, drop bus drop gitu ya. Ini juga sama. Jadi buat abang-abang semoga ini mudah dipahamin gitu ya. Ketika mengalami tren turun seperti ini, kan ini tren turun, ini delay harga, dia drop kembali. Ketika dia drop kembali, kita tunggu momentumnya bang. Kita tunggu momentumnya. Ketika dia naik dan mendekati wilayah tersebut, baru kita scalping, kita ambil sell kembali, gitu ya. Ini untuk menangani yang namanya tren kuat turun atau tren kuat naik. Jadi ketika ingin open posisi, jangan tergesa-gesa gitu ya. Ini juga untuk sell by limit gitu ya bang. Jadi untuk sell limit ini saya sarani abang-abang untuk menggunakan teknikal ini atau metode ini, saya sarannya di binary option open posisi saya sarani di atas 1 menit, bisa 3 menit ya. Ideal itu 3 menit. Idealnya 3 menit. Di sini kita lihat dia bus drop, mengalami tren naik, perubahan harga naik. Ketika mendekati wilayah zone tersebut, wilayah bus, maka dia terpantul kembali ya. Jadi di atas abang bisa open sell di atas 1 menit, idealnya 3 menit. Jadi buat abang-abang mungkin yang melihat video saya cara open posisi, saya jarang open posisi di 1 menit karena ya saya sebagian menggunakan yang namanya teknikal ini gitu ya bang. Teknikal ini, jadi di sini saya sedikit bongkar atau jelaskan. Ini yang mengalami contoh ini dari MetaTrader 4, contoh yang mengalami perubahan harga dari tren turun mengalami tren naik gitu ya. Atau ini bisa disebut dengan morning doji star gitu ya bang. Dalam 17 pola candle ini namanya morning doji star atau doji reversal untuk berbalik arah dari tren turun mengalami tren naik, dan zona ini bisa disebut dengan zona bus ya. Kita bisa lihat pada harga terendahnya. Ketika dia turun kembali, ketika dia naik turun menabrak wilayah tersebut, abang ambil buy kembali, maka dia akan terpantul. Jadi untuk memanfaatkan momen ini saya sarani sabar gitu ya bang, sabar dalam menunggu momennya. Jadi mungkin sedikit nanti saya coba kita buka ke market dan analisa di market gitu ya bang. Saya berikan contoh yang berada di market. Jadi buat abang-abang yang ingin belajar boleh join di grup saya gitu ya, di grup saya. Dan jika tidak juga boleh belajar di YouTube saja sudah cukup gitu ya. Karena ya sebenarnya pada intinya dimanapun kita belajar ya, pada intinya yang kita cari itu ilmu gitu ya bang. Jadi buat abang-abang tidak bermaksud mau mengajari atau mau menggurui ya. Jadi tujuannya murni ingin berbagi. Jadi mungkin kita akan coba ke market ya, cari contoh di marketnya. Terkait dengan penjelasan buat abang-abang ya, terkait dengan penjelasan dalam market dengan wilayah SND ya, supply and demand, atau yang terbagi dalam 4 wilayah. Di sini saya akan menjelaskan langsung ke dalam market gitu ya. Di sini kita lihat dalam wilayah, kita lihat di sini ada wilayah yang namanya bus ya, atau wilayah supply atau demand gitu ya bang. Terkait dengan really was really gitu ya bang. Di sini ada yang namanya trend drop, bus drop gitu ya. Di sini drop, di sini bus, dan drop lagi gitu ya bang. Terkait dengan penerapannya untuk teknikal ini memang harus sedikit sabar gitu ya bang, menentukan yang namanya momentum gitu ya. Di sini kita lihat wilayahnya. Di sini ada yang wilayah namanya bus. Kita lihat di sini dia ya. Harga terendah ini ya dari support tersebut. Ketika ini tren naik dan dia mengalami drop ya bang, drop turun. Ketika menyentuh wilayah ini, wilayah bus ini, maka kita bisa ambil buy ke atas, maka dia akan terpantul gitu ya bang.
atau yang sering disebut dengan namanya RBS. Nah, RBS itu sebenarnya terjadi karena adanya wilayah SND gitu ya Bang. RBS atau resisten become support gitu ya, itu karena adanya pantulan dari wilayah bus atau demam gitu ya Bang. Itu terkait dengan Bang, kalau misalnya yang mengalami tren naik gimana Bang gitu ya. Pantulan dari tren naik dan dia turun memantul ke atas. Nah, di sini mungkin saya akan cari sampel gitu ya Bang, terkait dengan penjelasannya yang di dalam market tersebut gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Di sini menandakan yang namanya uptrend gitu ya Bang. Oke. Nah, di sini menandakan yang namanya itu uptrend. Kita bisa lihat di sini uptrend ya. Untuk menandai wilayah bus rally, kita bisa lihat di sini. Di sini uptrend. Di sini ada yang wilayah namanya di delay atau wilayah demam bus gitu ya. Kita lihat di sini ya, ada wilayah busnya gitu ya Bang. Di sini kan kita uptrend, dia up. Di sini delay dan dia melanjutkan namanya uptrend. Ketika dia turun dan dia menabrak wilayah bus tersebut yang kita tandain, maka kita bisa ambil buy ke atas gitu ya Bang. Maka dia akan terpantul. Jadi penjelasan untuk ini sangat simple gitu Bang, untuk menggunakan teknikal dengan SND atau gitu ya, atau SND Souffle and demam gitu ya Bang. Ini terkait dengan ilmu forex gitu ya Bang. Jadi untuk teknikal ini atau metode ini sering dibilang dengan metode scalping gitu ya Bang. Scalping dengan wilayah memanfaatkan wilayah bus gitu ya, atau ini dengan momen yang namanya scalping atau namanya SBS ya, support become support, atau RBS resistant become support, atau SBR gitu Bang, support become resistant gitu ya. Terkait dengan nama tersebut itu ya berdasarkan dengan adanya wilayah bus gitu ya Bang. Jadi ini untuk video penerapan di dalam marketnya gitu ya Bang. Jadi buat abang-abang, sebelumnya saya tidak ada bermaksud mau mengajari atau mau mengguruin. Jadi semoga materi ini bisa abang pahamin gitu ya. Terkait dengan yang drop gitu ya Bang. Di sini kita bisa lihat bahkan dia tidak mampu menyentuh. Di sini ada namanya DBR. DBR itu apa Bang? Bus drop gitu ya, terkait dengan materi kita tadi. Di sini kita lihat tren ini lagi drop dan dia naik delay gitu ya Bang. Delay dan drop lagi. Maka di sini ini ada namanya wilayah bus gitu ya Bang. Ini ada namanya wilayah bus. Dan ketika menunggu momentum ini, Abang tunggu trennya. Ketika dia naik dan mendekati wilayah bus tersebut, maka saya akan pastikan ketika dia menyentuh maka dia akan terpantul ke bawah lagi gitu ya Bang. Atau bisa dinamakan namanya down trend gitu ya. Tren ini lagi mengalami yang namanya drop gitu ya Bang, atau tren turun. Bahkan dia tidak sanggup menyentuh, maka ya dia udah turun gitu ya. Terkait ini juga, dan dia tidak mampu menembus gitu ya Bang. Ini bisa dinamakan dengan momen scalping atau momen support and resistance. Support and resistance itu sebenarnya bisa dijadikan yang namanya pendukung, karena yang didasari dalam ilmu forex itu namanya wilayah SND gitu ya Bang. Jadi buat abang-abang yang mungkin yang pemula yang belum mengerti tentang ini, dan mohon video ini diulang-ulang agar bisa diterapkan. Terkait dengan ilmu candlestick atau pola candlestick itu abang-abang bisa diterapin dimanapun gitu ya, maupun di cryptocurrency, maupun di Binance, maupun di TradingView. Di sini saya coba buka market TradingView gitu ya, atau bisa dilihat investasi jangka panjang gitu ya Bang. Di sini bisa saya tunjukkan ini di W1 ya Bang, atau satu minggu. W1 di sini ya, W1 1 minggu. Jadi untuk pola candlestick, selagi kita menggunakan chart lilin, maka ini bisa digunakan dimanapun ya, sama maupun di binary option ya sama. Ini namanya support, ini support yang sempurna ya. Naik nggak Bang? Naik, dia jauh. Ini
naik. Bahkan di sini dia tidak mampu menembus dengan wilayah supportnya gitu ya Bang, atau bisa dibilang dengan wilayah bus system gitu ya. Jadi buat abang-abang semoga mudah dipahami. Di sini kita lihat ini wilayah busnya di sini. Bahkan dia menyentuh sebelum dia menembus dia sudah terpantul duluan gitu ya Bang. Jadi untuk menarik garisnya seperti itu terkait dengan penjelasan yang namanya wilayah gitu ya Bang. Buat abang-abang semoga ini mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.